Kita masuk di sesi terakhir dalam dialog Sapa Bali Pagi, masih terkait dengan pencegahan stunting ya. Saya tertarik tadi dengan perbincangan saya bersama dengan Bu Wayan terkait dengan peran serta keluarga dalam pencegahan stunting. Yang biasanya terjadi di masyarakat, cerita-cerita di masyarakat itu adalah kalau urusan gizi, kesehatan anak, itu udah pasti tugas ibunya gitu katanya. Padahal tidak hanya ibu ya Bu ya, peran serta seluruh keluarga, terutama ayah juga ya Bu ya. Boleh dijelaskan ke pemirsa? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Memang kita tidak memungkiri ya, belakangan fenomenanya memang seperti itu. Karena mereka masih berpikiran, bapak-bapak pencari nafkah, ibu-ibu di rumah menjaga anak. Kenyataannya sekarang, ibu-ibu itu juga sudah pada sibuk bekerja untuk ikut mencari nafkah. Jadi, kesetaraan gender, kita kembali nih ke gender. Kesetaraan gender, disinilah perannya. Bahwa ibu, bapak, keluarga yang lain itu mempunyai peranan yang sama. Tidak ada pekerjaan yang hina, tidak ada pekerjaan yang jelek. Oh, itu mencuci pekerjaannya ibu-ibu, jadi martabat saya direndahkan. Tidak ada sesungguhnya seperti itu. Kita juga memberi contoh biasanya kalau kita itu kepada masyarakat, kepada warga, sehingga kita di tim penggerak PKK juga melibatkan bapak-bapak. Untuk tim penggerak kami juga ada laki-lakinya. Kita otomatis itu mengedukasi bahwa PKK itu tidak hanya ibu-ibu, sehingga slogan yang tadi, persatuan kain dan kebaya tadi itu terbantahkan. Karena kenyataannya di tim penggerak PKK itu juga ada bapak-bapaknya. Karena yang menggerakkan itu tidak hanya ibu-ibunya saja. Jadi kembali sama, di keluarga juga, bapak-bapak itu juga mempunyai peran yang sama. Kalau mau harus menyuapi anak, harus menjaga anak, bapak-bapak juga mempunyai peran yang sama. Malah mungkin kalau bapak-bapaknya mempunyai trik tersendiri deh dalam menjaga anaknya. Kalau ibunya mungkin dengan digendong, diajak bermain, diajak belajar berhias-berhias seperti itu kan. Tapi kalau bapak-bapaknya mungkin dengan polanya dia sendiri, dengan sistemnya dia sendiri, sehingga anak-anak itu bisa tumbuh lebih Wonder Woman gitulah jadinya kan. Sistem ininya berbeda. Karena anak-anak ketika masih fase anak-anak itu, dia akan menyerap dia apa atau mencontoh, meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau cuma ibunya aja yang ngomong, jadi feminim banget nanti anaknya. Jadi enggak kelihatannya itu terlalu terlalu feminim lah seperti tadi. Tapi kalau bapak-bapaknya sudah ikut juga berperan, otomatis nanti akan mendewasakan anak-anaknya ini di dalam karakternya, sehingga ke depan anak-anak itu memang benar-benar memiliki karakter yang mandiri, sehingga bapak-bapak semua, para remaja yang laki-laki, ayo bersiap-siap semua untuk menjadi pengembang rumah tangga. Kan namanya kepala keluarga, tidak hanya mengkepalai saja, tapi ikut menjaga, ikut merawat agar keluarga kita itu sejahtera. Baik, karena rumah tangga itu tidak hanya dibangun oleh satu orang aja ya Bu ya, tapi juga oleh ayah juga, kemudian dari keluarga yang lain. Oke, baiklah, peran serta keluarga itu sangat penting sekali untuk tumbuh kembang anak ya. Baiklah, saya tertarik untuk mencari tahu tentang datanya terlebih dahulu nih, data untuk stunting di Kabupaten Gianyar Bu, sehingga nanti kita bisa ngomongin soal rencana ke depan untuk data itu supaya menurun. Nah, data yang sekarang gimana Bu? Data stunting yang karena sekarang kita di tahun 2023, kita masih pakai data stunting tahun 2022. Jadi di tahun 2022 di Bali sendiri angkanya berdasarkan SSGI ada di angka 6,3. Kalau di Bali kita masih di bawah angka Provinsi Bali ya. Provinsi Bali angkanya 8,0. Berarti kita akan menurunkan dari 6,3 itu Bu ya. Rencana ke depannya apa nih yang akan dilakukan untuk menurunkan data tersebut? Kita tentunya berharap supaya apalagi nih soal kesehatan ya, tidak ingin gimana Bu? Dari Dinas Kesehatan tetap di intervensi spesifik itu sendiri. Jadi di kesehatan pun banyak program lainnya yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi dari penurunan stunting itu. Jadi 9 program yang kami lakukan tetap kami lakukan intervensi, dan tidak lupa juga kami terus berkoordinasi
karena kita penurunan kan konvergensi ya, jadi kita tetap berkoordinasi ke lintas sektor lainnya. Oke, turun ke masyarakat juga berarti Bu ya? Sudah pasti. Sudah pasti. Baik, itu kalau dari Dinas Kesehatan. Nah, kalau dari tim penggerak PKK-nya Bu, rencana ke depan yang akan dilakukan untuk kita sama-sama berusaha nih menurunkan angka stunting. Kalau bisa sampai 0 lah ya. Harapan kita bersama. Betul. Ya kalau kita berbicara data, ya bagaimana ya, kadang-kadang datanya kok tinggi, tapi kenyataannya kita fine-fine aja gitu ya kelihatannya. Tapi mau tidak mau, karena itu adalah hasil survei, ya tetap kita harus atensi dan kita jadikan catatan. Namun kalau kita di PKK akan selalu bergerak untuk pemberdayaan sesuai dengan tusi kami. Jadi kami akan tetap melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mensejahterakan keluarga itu sendiri. Misalnya kita tetap akan mengadakan kunjungan ke Posyandu untuk melihat bagaimana kegiatan di Posyandu, jangan sampai DPRS-nya turun, kedatangan balita ke Posyandu itu turun. Jadi itu tugas kami agar memotivasi masyarakat agar tetap continue untuk selalu datang ke Posyandu dan memeriksakan kesehatan anak-anak ini. Jadi kesehatan itu kan harus dipantau, kesehatan anak itu harus dipantau setiap bulan untuk tumbuh kembangnya. Kemudian yang kedua, kami tetap akan melakukan pelatihan-pelatihan bagi para kader-kader yang bertugas di masyarakat. Semua kader-kader yang ada di masyarakat itu kita akan tingkatkan kualitasnya sehingga mereka akan siap nih bersaing di masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Nah, jadi kemudian untuk para tim penggerak PKK juga kita akan melanjutkan kembali melakukan peningkatan kapasitas yaitu dengan pendidikan karakternya. Pendidikan karakter juga kita perlu berikan kepada tim penggerak sehingga ketika tim penggeraknya berkarakter, mempunyai wawasan yang luas, dia itu akan mampu memberi contoh kepada masyarakat. Kan kita itu pionir. Kalau di desa itu ada namanya tim penggerak PKK desa. Di Banjar itu ada namanya ketua kelompok PKK Banjar. Ini pionir-pionir kita, contoh-contoh kita yang ada di masyarakat. Nah, jadi mereka harus mampu menunjukkan hal-hal positif yang mendukung nanti terkait dengan kegiatan-kegiatan menjaga kesehatan. Memberi contoh pemberian makanannya yang benar, kemudian menjaga kesehatan lingkungannya, berperilaku yang baik dan benar di masyarakat. Itu harus dari mereka dulu. Kemudian baru terakhir muaranya itu ada di keluarga tadi. Sehingga sesungguhnya eksekusi terakhirnya itu adalah di keluarga. Sehingga peran daripada keluarga itu memang sangat-sangat penting sekali untuk selalu kita edukasi. Baik, wah ternyata luar biasa kompleks sekali ya rencana-rencana ke depan yang akan dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan maupun juga dari tim penggerak PKK supaya bersama-sama mencegah atau kita turunkan ini angka stunting khususnya di Kabupaten Gianyar. Nah, untuk di segmen terakhir ini Bu, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah imbauan apa yang harus dilakukan oleh kita-kita nih sebagai masyarakat, baik dari generasi mudanya ataupun juga untuk masyarakat di luar yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak seperti itu. Mulai dari Dr. Arisani dulu. Mungkin kalau dari saya, kami dari Dinas Kesehatan, cegah stunting itu penting. Jadi mari kita siapkan generasi muda kita untuk menyambut generasi muda yang sehat, bebas dari stunting dan bisa berkarya lebih lanjut lagi. Cegah stunting itu penting. Ya, oke, baiklah, itu slogan yang sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih dokter. Selanjutnya Ibu Wayan. Kalau dari tim penggerak PKK, kami sangat menghimbau kepada seluruh keluarga yang ada di masyarakat, khususnya di Kabupaten Gianyar, karena keluarga mempunyai peranan yang sangat krusial dalam pemberdayaan keluarga. Mari kita bersama-sama rapatkan barisan, kita bersatu padu bersama untuk saling bahu-membahu, bergandeng tangan bersama untuk mengentaskan stunting. Berencana itu keren, PKK itu mantap. Oke, luar biasa, benar Bu ya, berencana itu keren. Memang kita harus merencanakan sebaik mungkin untuk kedepannya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu Wayan dan juga Dr. Arisani sudah berkunjung ke studio Kompas TV Dewata membahas terkait dengan pencegahan stunting, apa yang bisa kita lakukan mulai dari kita remaja sampai nanti kita berkeluarga. Untuk
generasi penerus bangsa yang sehat dan juga yang cerdas, yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Dialog Sapa Bali Pagi pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita ikuti yang baik-baik demi masa depan kita yang lebih baik. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.